Ya, shalom semua. Kali ini kita akan menentukan FPB dan KPK pada soal cerita. Nah, sebelum kita masuk ke soalnya, kita perhatikan lebih dulu di mana ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama untuk FPB, ketika kita mengamati soal cerita dan di soal tersebut yang ditanyakan ada kata paling banyak, sama rata, jumlah terbanyak, jumlah maksimal, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, atau jenis yang sama. Nah, itu berarti dalam soal tersebut yang akan kita cari adalah FPB. Ya. Kemudian untuk KPK, jika kita temukan di soal tersebut ada kata setiap atau sekali, bersamaan, atau bersama-sama, ataupun bersama lagi, itu berarti soal tersebut yang akan kita tentukan adalah soal KPK-nya. Nah, untuk membedakan lebih jelas, ya biasanya dalam FPB ini kalau kita lihat, ini kata dasarnya itu adalah banyak. Banyak ya. Kata dasarnya yaitu banyak. Nah, kata dasarnya banyak karena di sini faktor persekutuan terbesar. Nah, besar ini sinonimnya yaitu banyak. Ingat saja itu ya. Kalau ada kata banyak, dan seterusnya, berarti itu yang dicari. Ya. Kalau KPK, bagaimana untuk melihat, oh ini soal KPK. Nah, selain lihat kalimat-kalimat ini, untuk mudah kita mengingatnya, itu cenderung ada kata sama. Sama. Nah, tapi bukan berarti sama banyak ya. Kalau sama banyak berarti masuk lagi di KPK. Nah, kalau sama ini maaf. Berarti kalau sama itu masuk ke KPK. Ya. Kalau ada kata sama banyak itu masuk ke FPB karena ada kata banyak. Kalau sama, bersamaan, sama-sama, bersama-sama, bersama lagi, ataupun ada kata setiap atau sekali. Nah, itu masuk ke KPK. Untuk supaya lebih mencocokkan ya, ini hanya pengandaian saja. Karena ini K-nya ada 2, K di awal dan akhir sama, berarti ya identik dengan kata sama. Kalau B banyak, FPB ini terakhir kan B, besar, ya kan, faktor persekutuan terbesar berarti banyak, ya kan. Kalau FPB banyak, kalau KPK itu identik dengan kata sama. Itu saja. Nah, baik, kita langsung saja lihat contoh soalnya. Untuk perhatikan contoh soalnya, ingat ya yang tadi. Coba kita masuk ke contoh soal pertama. Nah, Pak Joni dan Pak Petrus adalah 2 satpam yang berjaga di perusahaan yang berdekatan. Berarti perusahaannya tidak sama ya, namun berdekatan. Setiap berjaga 6 hari, Pak Joni libur 1 hari. Sedangkan Pak Petrus mendapat libur setelah berjaga 8 hari. Dia berjaga setiap 8 hari, dapat libur 1 hari. Jika hari ini Pak Joni dan Pak Petrus libur bersamaan, berapa hari lagi mereka dapat libur bersama lagi? Nah, kira-kira ini soal apa? Apa yang akan kita cari? Di sini kita bisa dapatkan ada kata apa? Di sini kata, nah soalnya itu ada kata sama atau bersamaan. Ya, bersamaan. Berarti itu masuk di kelompok soal apa? Kelompok soal KPK. Ada kata dasar sama, ya kan? Nah, ini masuk ke KPK, ya. Kemudian kita lihat lagi soal yang lain. Yang pertama tadi ini KPK, berarti yang kedua ini coba kita lihat. Dalam rangka HUT kemerdekaan RI, panitia mendapat sumbangan 84 buku tulis
dan 35 ballpoint untuk hadiah lomba anak-anak. Setiap bungkus hadiah untuk pemenang lomba mempunyai isi yang sama banyak. Ya, ini soalnya. Berapa bungkus hadiah yang dapat dibuat? Ya, berapa bungkus hadiah yang dapat dibuat? Nah, pertanyaan dari pernyataan sebelumnya ada kata di sini, kita lihat di sini ada kata sama banyak. Nah, sama banyak bukan berarti samanya, lihat yang ada kata banyak. Berarti apalagi yang ditanya berapa bungkus hadiah yang dapat dibuat dari yang sama banyak ini ya. Berarti ini masih tergolong kelompok FPB ya. Kita kerjakan soal ini menggunakan cara FPB. Gitu ya. Nah, coba kita lihat soal nomor 3. Ibu Maria akan membagi 60 buah jeruk dan 42 buah buah mangga kepada tetangganya yang sama banyak. Buah-buah tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Tolonglah Ibu Maria menghitung banyaknya tetangga yang dapat menerima 2 macam buah tersebut. Nah, di kalimat pernyataannya di awal itu ada didahului dengan kata sama banyak. Nah, kita akan bantu Ibu Maria menghitung banyaknya tetangga. Nah, ada kata dasar itu banyak ya, kata dasarnya banyak. Berarti itu masuk dalam kelompok soal FPB. Besar, faktor persekutuan terbesar, bukan terbanyak ya, terbesar. Namun dia identik dengan kata banyak. Berarti ya dalam soal cerita ini kita bisa kelompokkan dia masuk dalam kelompok soal FPB. Ya, ada lagi satu soal, kita lihat soalnya. Ya, lampu A berkedip setiap 8 detik. Sedangkan lampu B berkedip setiap 12 detik. Lampu C berkedip setiap 15 detik. Jika saat ini ketiga lampu berkedip bersama, nah ini ada kata bersama. Ya, ada kata dasar sama. Untuk pertama kalinya, nah ini yang ditanyakan, berapa detik lagi kamu bisa menyaksikan lampu berkedip bersama? Nah, ditekankan lagi ada kata sama. Untuk kedua kalinya, nah berarti di sini kalau sama berarti masuk ke KPK. Ya, masuk ke KPK. Gitu ya. Kelompok soal nomor 4 ini yaitu kita bisa kerjakan dengan metode KPK. Gitu ya. Baik, karena soal-soal cerita ini kita sudah golongkan dalam kelompok-kelompok FPB dan KPK, langsung saja kita kerjakan latihan soalnya. Nah, cara mengerjakan latihan soalnya ini seperti apa? Coba nomor 1 ini kita akan buat dalam 3 cara. Ya, yang pertama kita bagi saja ya. Nah, cara pertama, kedua, ketiga. Oke? Baik, yang pertama, kalau kita lihat di sini, Pak Joni simbolkan dengan J, mempunyai hari kerja, berapa hari kerja Pak Joni? 6 hari kerja. Nanti hari ke-7 dia libur. Sedangkan Pak Petrus dia bekerja selama 8 hari. Nah, hari ke-9 dia libur. Nah, jadi di Pak Joni dan Pak Petrus ini, Pak Joni libur di hari ke-7, Pak Petrus libur di hari ke-9. Ya kan? Dan tiba-tiba hari ini mereka di hari ke-7, hari ke-9-nya Pak Joni dan Pak Petrus ini mereka libur bersama-sama. Kira-kira ketika masuk kerja, hari keberapa lagi, berapa hari lagi mereka akan libur bersama-sama? Ya, cara ini kita menggunakan cara KPK buat kelipatan. Ya, contohnya misalnya kelipatan 6. 6
12, 18, 24, berapa lagi? 30, 36, dan seterusnya. Nah, kemudian kelipatan 8. Kelipatan dari angka 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di sini kita cari persekutuannya. Mana persekutuannya? Ya, ini ada di 24. Nah, terkecil, ya persekutuan terkecil sudah pasti kita dapatkan 24. KPK-nya 24. Ini ya KPK-nya. Oke, kita pakai cara kedua. Cara kedua, coba kita gunakan pakai pohon faktor. Pak Joni dan Pak Petrus. Pak Joninya 6 hari kerja, Pak Petrus 8 hari. Kalau kita pakai cara pohon faktor, berarti kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima ada berapa saja? 2, 3, 5, 7, bukan 9, 11, 13, dan seterusnya. Kita mulai dari bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Apakah 6 bisa dibagi dengan 2? Bisa. Dapat 3. Stop saja. Karena sudah dapat 3. Oke, berarti faktor primanya yaitu 2 kali 3. Ya. Kemudian 8. Kita bagi 2, dapat 4. Apakah masih bisa dibagi dengan faktor prima dengan bilangan prima 2? Masih bisa ya, dapat 2. Stop sampai di situ untuk Pak Petrus. Ya. Faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 2. Nah, atau di sini 2 kali 3. Ini 2 pangkat 2. Ya. Kita bisa tentukan FPB-nya. Cara menentukan FPB apa? Kita lihat bilangan faktor-faktor ya. Kita kelompokkan bilangan-bilangan faktornya. Ada 2 dan 3. Kemudian kita tambahkan bilangan pangkat terbesar. Nah, karena ini cari KPK, berarti kita pakai bilangan pangkat terbesar. Ya, pangkat terbesar dari 2 yaitu 2 pangkat 2. 3 ya sendiri ya, seperti ini. Jadi, ketika kita hitung 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. Maaf, bukan 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Ya, berarti di sini ya, di sini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 ya. 2 kali 2, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Ya, baru 8 kali 3 sama dengan 24. Ya, berarti KPK-nya 24, sama. Kita buktikan lagi dengan metode tabel. Ya, metode tabel. Kita buat tabel. Buat tabel kolom pembagi. Dan tambah 2 tabel lagi karena kita akan cari untuk Pak Joni dan Pak Petrus. Pak Joni 6, Pak Petrus 8. Nah, kita bagi ya. Karena di sini kita pakai KPK, berarti kita akan cari sampai angkanya jadi 1. Dan sisanya itu faktor primanya itu ada di kolom pembagi ya. Masuk di kolom pembagi. Nah, masuk di kolom pembagi ini. Oke. Baik, kita cari saja 6. Masih sama ya, kita pakai bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ya, ada di samping juga dan seterusnya. Kita pakai bilangan prima yang paling kecil 2. Apakah 6 bisa dibagi dengan 2? Bisa, dapat 3. 8 bagi 2, 4. Oke. Ya. Dari 3 dan 4, apakah masih bisa dibagi dengan 2?
Masih ya, 4 bagi 2 sama dengan 2. Sedangkan 3 kalau bagi 2 tidak bisa. Maka 3 tetap kita turunkan ke bawah ya. Ini kalau pakai metode tabel. Nah, tetap diturunkan sampai hasilnya jadi 1. Selanjutnya kita bagi lagi, apakah masih bisa dibagi dengan 2? Bisa ya, 2 bagi 2, 1. Nah, kita sudah dapat 1 di sini ya, sudah dapat 1 di Pak Petrus. Nah, di Pak Joni bagaimana? Masih belum ya, berarti 3 bagi 2 masih saja belum bagi, ya turun 3. Nah, selanjutnya kalau kita bagi 2 lagi tidak bisa, kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. Sudah dapat 1 yang di Pak Petrus turun. Dan hasilnya 1 ya sudah kita dapatkan dari Pak Joni dan Pak Petrus. Kalau sudah dapat 1, stop sampai di situ. Dan kita lihat ya, kita lihat lagi untuk di bilangan pembagi. Ingat ya, ini adalah faktorisasi primanya. Ya, coba kita tuliskan di bagian atas. Berarti dia akan jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, kesamaan di sini kita dapat 24 untuk KPK-nya. Berarti ya, dalam soal ini berarti Pak Petrus dan Pak Joni akan mendapat libur ya. Di sini ditanya berapa hari lagi mereka dapat libur bersamaan. Jadi Pak Joni dan Pak Petrus di sini akan mendapat libur bersamaan lagi di hari ke-24. Kalau hari ini mereka libur sama-sama ya. Berarti di hari ke-24 lagi mereka akan libur bersama-sama. Seperti itu ya. Bisa? Baik. Kita lanjut ke nomor 2. Lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 di sini yang akan kita cari yaitu FPB. Ya, ada 3 cara. Bisa kita pakai cara yang bisa pakai cara pound faktor, bisa pakai tabel. Ya, di sini kita akan gunakan metode tabel. Ya, kita akan gunakan metode tabel. Baik, langsung saja. Kalau di sini dalam HUT Kemerdekaan RI, panitia mendapat sumbangan 84 buku tulis dan 35 ballpoint. Yang ditanya berapa bungkus hadiah yang dapat dibuat. Nah, langsung saja, kalau buat metode tabelnya dari soal ini bagaimana? Ya, kita buat tabelnya. Jangan lupa masukkan kolom pembagi. Ingat terus ya, untuk kolom pembagi ini kita masukkan angka-angka bilangan prima dari yang terkecil ke terbesar. Kalau yang terkecil tidak bisa, coba yang agak besarnya. Nah, berhubung di sini ada 2 bilangan, ada 2 angka yang kita akan cari, yaitu buku tulis dan ballpoint. Berapa bungkus hadiah yang dibuat? Yaitu, nah kita masukkan 35 dan 84. Ya, 35 ballpoint dan 84 buku tulis BT. Bilangan primanya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Baik, masih menggunakan metode tabel ini ya. Kita gunakan bilangan prima paling kecil. 2, 35 bagi 2, bisa tidak? Tidak bisa ya, maka tetap tulis 35. Nah, 84 bagi 2, yaitu berapa? 42. Oke, lanjut. Nah, perlu diketahui lagi, di sini karena kita akan mencari FPB, kita hanya akan hitung bilangan-bilangan yang sama. Ya, kita akan
buat sampai ballpoint ini dan buku tulis ini dari 35, 84 akan jadi 1. Namun di situ kita akan kelompokkan bilangan-bilangan yang bisa membagi sama, ya. Nah, nanti kita lihat, lanjut saja. Masih bisa dibagi 2? Bisa ya. 42 bagi 2 dapat 42 bagi 2 dapat selanjutnya ya 42 bagi 2 dapat 21. Selanjutnya 35 bagi 2 tidak bisa, maka tetap ditulis 35. Oke. Nah, 35 21 ini bilangan ganjil loh. Apakah bisa dibagi lagi dengan 2? Tidak bisa. Coba kita pakai angka bilangan prima 3. Apakah bisa dibagi dengan 3? 35 bagi 3. Tidak bisa ya. Ya, tidak bisa, maka tetap tulis 35. Tapi 21 bagi 3 bisa. 21 bagi 3 masih bisa, dapat 7. Ya. Dapat 7. Oke. Lanjut. Nah, dari sini apakah bisa dibagi dengan 2? Tidak ya. Apakah bisa dibagi dengan 3? Di sini kita lihat, di sini belum ada yang bilangan pembagi yang bisa membagi di kelompok ballpoint dan kelompok buku tulis ini secara bersama-sama, belum dapat ya. Nah, kita coba cari lagi. 2 tidak, bagi 3. Bagi 3. Apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa ya. Bagi 5. Apakah bisa dibagi dengan 5? Ya, bisa dibagi dengan 5. 35. 35 bagi 5 sama dengan 7. Sedangkan 7 dibagi dengan 5 tidak bisa. Berarti kita tetap turunkan ke bawah, dia 7. Belum ada yang kita dapatkan bisa bersama-sama ya. Nah, apalagi ya? 7 bagi 2 tidak bisa, 7 bagi 3 tidak bisa, bagi 5 tidak bisa, berarti pakai bilangan prima yang agak besar, yaitu 7. 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. Ya, kalau sudah sampai di 1, stop. Kita berhenti di sana ya. Dan di sini kita bisa dapatkan bilangan prima yang membagi angka 7 secara bersama-sama ini ya. Bilangan prima 7. Dan yang akan kita cari, kita kelompokkan, yaitu angka 7 ini. Ya, 7 ini. Berarti FPB ya, FPB dari 35 dan 84 yaitu 7. Dengan kata lain, bungkus hadiah yang dapat dibuat yaitu sebanyak 7 bungkus ya, untuk 84 buku tulis dan 35 ballpoint, supaya setiap pemenang lomba mempunyai isi yang sama banyak. Supaya sama banyak, dia akan menjadi 7 bungkus ya. Ini hasilnya ya. Kenapa yang lain tidak? 2, 3, dan 5 tidak? Karena 2 bilangan pembagi ya, faktor dari 2 ini 3 dan 5, dia tidak bisa membagi bilangan yang ada di bagian kanan ini secara bersamaan. Yang bisa membagi hanya angka 7 ini. Berarti yang kita hitung yaitu yang 7 saja. Nah, ini adalah FPB. Seperti itu ya. Bagaimana? Lanjut, kita kerjakan soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, di sini kita sudah kelompokkan karena ini ada kata sama banyak atau banyaknya.
ada kata banyak, berarti dia masih dia tergolong dalam kelompok FPB. Coba kita pakai cara tabel lagi ya. Kita pakai cara tabel. Kita siapkan tabelnya dulu. Oke, siapkan tabelnya. Nah, ini tabel agak besar. Oh ya, karena ini ada 60 buah jeruk dan 42 buah mangga. Ya, jeruk dan melon kah? Nah, tapi ini mangga ya. Nah, di sini yaitu pembagi. Baik, kita langsung saja kerjakan. Pembaginya seperti biasa kita pakai bilangan prima dari kecil ke besar. Ya, setidaknya hafal ya untuk urutan bilangan-bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Nah, kita pakai bilangan prima yang paling kecil dulu, bilangan 2. Baik, 60 buah jeruk. Ya, 60 bagi 2 dapat 30. 42 bagi 2 dapat berapa ya? 21. Oke. Nah, dari sini apakah masih bisa dibagi dengan bilangan prima paling kecil? Bisa dibagi dengan 2? Bisa. 30 bagi 2, 15. 21 bagi 2 tidak bisa. Makanya tetap tulis 21. Ya. Lanjut. Oh ya, tadi 60 dan 42 bisa dibagi dengan 2 ya. Berarti kita jangan lupa. Nanti kelewatan lagi ya. Kita kasih tanda dulu ya. Beri tanda ini 2 karena dia sudah berhasil membagi 60 dan 42. Nah, secara bersama-sama dia bisa membagi ya. Lanjut. Kalau 2 yang di bagian bawah ini tidak bisa karena hanya 30 yang bisa dibagi, 21 tidak. Gitu ya. Baik, sekarang apakah bisa dibagi dengan 2 untuk 15 dan 21? Tidak ya. Coba kita pakai 3. Apakah bisa dibagi dengan 3? 15 bagi 3 bisa? Ya, bisa. Dapat 5. Ya, 5 kali 3, 15. 21, apakah bisa? 21 bagi 3 sama dengan 7. Ya. Oke. Berarti bilangan pembagi 3 ini, faktor 3 ini bisa membagi 15 dan 21 ya, secara bersama-sama. Ingat, secara bersama-sama. Kita kasih tanda 3. Ya, diberi tanda kuning untuk angka 3 lagi. Nah, apakah masih bisa dibagi bersama-sama ini? 5 dan 7 bisa dibagi dengan 2? Tidak. 5 dan 7 bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa. 5 dan 7 bisa dibagi dengan 5? Ya, 5 bisa dibagi dengan 5 dapat 1. Namun 7 tidak bisa dibagi dengan 5. Maka dia tetap tulis 7. Pak, masih cacat ya. Belum. 5 tidak bisa membagi bilangan tersebut secara bersama-sama. Oke. Nah, tapi di sini di jeruk ini, di jeruk kita sudah dapatkan angka 1. Nah, kalau 1 kita langsung turunkan ke bawah ya. Sekarang kita tinggal hitung saja 7. 7 bisa dibagi dengan 2, 0, 3, 0 lagi, 5, tidak ya. Nanti kita pakai angka 7. 7 tulis di bilangan pembagi, 7 bagi 7 sama dengan 1. Oke, fix, selesai. Sudah sampai ke penghujung ya. Sampai di 1. Nah, namun di bilangan pembagi ini, di faktor pembagi ini, kita dapatkan ada 2 bilangan yang bisa membagi. Bilangan 60 dan 42 ini, turunannya itu secara bersama-sama.
kita dapatkan ada, tulis di mana ya? Ya, di sini saja ya. Pinjam ruang kosong di sini. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Semoga tidak terkecoh ya. 2, jadi kita masukkan faktor yang diberi tanda kuning saja karena mereka yang berhasil membagi bilangan secara bersama-sama. Ada, jadi FPB-nya sama dengan 2 kali 3. Maaf ya, 2 ini turun ke sini, 3 yang ini ya. Baik. Ada lagi? Itu saja ya, hanya 2. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, berarti FPB-nya yaitu 6. Nah, dapat kita simpulkan di sini, kalau kita diminta kita diminta untuk membantu Ibu Maria menghitung banyak tetangga yang dapat menerima 2 macam buah tersebut. Berarti kita bisa tuliskan ya, Ibu Maria banyak tetangga yang dapat menerima buah apa ya? Buah jeruk dan buah mangga GNM ya, buah jeruk dan buah mangga secara sama-sama yaitu sebanyak 6 ya. 6 keluarga, 6 tetangga ya. Seperti itu. Ini jawabannya. Jadi banyak tetangga yang dapat menerima buah jeruk dan buah mangga supaya seimbang ya, yaitu 6. Gitu ya. Oke, ini cara FPB. Dan yang terakhir ini cara apa ya? Yang terakhir, yang keempat ini cara ya KPK. Kita menggunakan cara KPK. Cara KPK. Nah, masih juga menggunakan metode tabel. Kita masih menggunakan metode tabel lagi. Tabel, dan tabel. Jangan lupa kolom pembagi. Kemudian di sini ada berapa ya? Ada untuk tabel ya. Oh, di sini ada, kan ada ya, untuk tabel kan di sini ada 8 detik, lampu A, lampu B. Ya, ini masukkan saja lampu. Masukkan saja lampu A, LA. Berarti ada 3 tabel lagi ya, tambahkan LB dan LC. La, lep, lech. Lampu A, lampu B, lampu C. Nah, lampu A ini ada setiap 8 detik, lampu B setiap 12 detik, dan lampu C setiap 15 detik. Nah, untuk cari KPK-nya, kita untuk metode tabel ini kita bagi dengan bilangan prima sampai semua jadi 1, ya kan? Nah, langsung saja bagi 2. 8 bagi 2, 4. 12 bagi 2, 6. 15 bagi 2, berapa? 15 bagi 2, bisa tidak? Tidak bisa. Maka tetap tulis 15. Kenapa tidak bisa bagi 2? Ya, bisa dapat 2, tapi dia nanti akan jadi, ada sisa. Nanti akan jadi koma, ya, ada koma-komanya. Nah, kemudian, apakah masih bisa dibagi dengan 2? Bisa ya, 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3, 15 bagi 2. Jangan dipaksa. Kalau
Tidak. Nah, apakah masih bisa dibagi dengan 2? Ya, 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 tidak bisa. Tulis 3. 15 bagi 2 tidak bisa. 15 lagi ya. Nah, di sini apakah 1 sudah habis ya? Turunkan saja. Bagi 2, 3 dan 15 bagi 2 tidak bisa. Bagi 3, ya 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3 dapat 5. Nah, bagi ini turun lagi karena sudah habis. Berhubung 5 ini, 5 di sini adalah bilangan prima ya. Langsung saja 5 bagi 5, 1. Ya, sudah dapat 1 semua. Karena di sini kita akan cari KPK. Kita cari KPK, berarti yang akan kita hitung faktorisasi primanya yaitu semua ini ya. Jangan lupa semua ini. Kalau kita tuliskan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, berarti sama dengan berapa ya? 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Karena ini KPK. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Kali 3 kali 5. 8 kali 3, 24 kali 5. Ya, 24 dikali 5. Dapatnya 5 kali 4, 0. 5 kali 10, ya 120. Ya. Jadi KPK-nya kita dapatkan 120. Nah, kita buat kesimpulannya. Kesimpulan yang ditanya, jika saat ini ketiga lampu berkedip bersama untuk pertama kalinya, berapa detik lagi kamu bisa menyaksikan ketiga lampu tersebut berkedip bersama untuk kedua kali? Nah, pertama kali sama-sama berarti untuk berkedip bersama-sama kedua kali, di setiap detik-detik dia tetap ikut yang sama ya, berarti pada detik ke 120 ya. Jadi lampu A, B, dan C akan berkedip bersama untuk kedua kalinya pada detik ke 120 ya. Seperti itu ya. Oke, itu saja penjelasan. Semoga dipahami dan untuk latihan soal ini bisa terberkati ya. Baik, sampai jumpa semuanya. Shalom, selamat belajar.